Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, ya, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan diri untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka presentasi dari tugas saya dari kegiatan yang saya sedang jalani, yaitu diseminasi PKP PJOK, ya. Ini merupakan agenda atau tugas terakhir di kegiatan saya, yaitu mengenai rencana tindak lanjut. Di sini saya mengambil tema tradisi yang terlupakan, yaitu permainan tradisional egrang. Terus kenapa saya memilih hal itu? Dilatar belakangi karena peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima alur informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjelasan kontes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan, dan menghayatkan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran. Terus tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Terus yang kedua, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran menggunakan metode sport education model. Ini yang akan saya terapkan di sini adalah SEM. Jadi nanti itu kegiatannya seperti suatu pertandingan yang dimana dilakukan oleh peserta didik kita semua. Jadi yang jadi panitia peserta didik, yang melakukan kegiatannya peserta didik, pokoknya penonton peserta didik, kita sebagai guru sebagai hanya memfasilitasi mereka saja untuk membimbing mereka bagaimana. Jadi nanti saya juga berdua mungkin membimbing sebagai wasit, nanti guru dari guru kelas bisa membimbing mereka menjadi MC atau bagaimana nanti. Itu makanya kita di sini ada kolaborasi antara guru kelas dan guru kelas. Terus ini pertanyaan. Terus yang keempat adalah terbiasa bekerjasama dengan teman sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Terus selanjutnya adalah mengenai capaian yang diharapkan. Capaian di sini yang satu perkenalan, maksudnya aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Yang kedua adalah eksplorasi, aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topik. Yang ketiga adalah proyek, aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar, yaitu penyelenggaraan SEM nantinya, yaitu permainan tradisional egrang, ya. Akhir proyek adalah aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Terus selanjutnya adalah struktur dan program mitra. Di sini program yang dibuat merupakan P5 Bangun Jiwa Raga, yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional egrang. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pada menjalankan kurikulum sekolah, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar yang kemarin saya lihat ada itu Pak Diri SDN Matayan yang terdiri dari beberapa guru kelas dan novel. Terus mitra dengan kualitas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Nanti dari di kualitas itu bisa menyertakan siswanya untuk menjadi kepanitiaan atau peserta atau pihak yang berasal dari peserta itu sendiri. Terus selanjutnya adalah mengenai kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang dimiliki di sini adalah sekolah memiliki kepala
untuk bisa menjadi panitia, wasitnya, ofisial dan supporter. Nanti kita bisa berdiskusi lagi mengenai hal itu karena banyak kan dari yang perbedaan antara kelas 1 dan kelas 6. Nanti kita bisa diskusikan kelas 1 jadi supporter mungkin kan, kalau mungkin jadi panitia dan sebagainya. Terus sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas yang bisa digunakan untuk melakukan perlombaan permainan tradisional egrang. Sekolah juga memiliki jaringan internet yang cukup bagus ya, serta ruang perpus dan kelas yang bisa buat kita rapat segalanya. Terus yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Di sini evaluasi kita akan melakukan secara berkala, dilaksanakan setiap selesai kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik, di mana kita akan menggunakan kuesioner ataupun wawancara. Terus mendokumentasikan setiap proses kegiatan berupa foto ataupun video. Terus mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dan dalam tim. Terus selanjutnya adalah kemungkinan tantangannya. Di sini kita yang akan jadi tantangannya adalah biasanya cuaca. Mungkin hujan ataupun panas terik itu yang akan kita antisipasi. Jadi ketika itu terjadi, kegiatan dapat ditunda di hari lainnya. Terus kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan di hari efektif. Karena ini tiba-tiba kadang-kadang mungkin pas kita lagi TS atau apa bisa kita alihkan lagi dari evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Terus timeline-nya rencananya kita laksanakan itu di semester genap dari bulan Januari sampai Maret, di mana kita, kenapa saya menggunakan ini, karena pertama Januari saya tinggalkan itu untuk mensosialisasi ke anak-anak dulu dan guru juga bagaimana kegiatan ini rancangannya. Terus bulan Maretnya Februarinya kita pembuatan alat produknya itu egrangnya dari ambil bambu dan sebagainya. Terus itu pun kalau sudah jadi bisa buat latihan dulu. Nanti pas bulan Maretnya kita eksekusi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Itu untuk rencana kegiatan tindak lanjut yang saya bikin untuk permainan tradisional egrang di SDM Apaya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai hal tersebut. Apa yang mungkin tadi ada kendala-kendala? Iya Pak. Tadi ada yang internet itu. Oh internet. Di mana tadi? Subscriber. Ini di sini kita yang dimiliki Ya. Kapasitas yang dimiliki. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas yang bisa digunakan untuk melakukan permainan tradisional. Sekolah juga memiliki jaringan internet yang cukup serta ruang perpus. Nah, yang ingin saya tanyakan, peranan internet atau permainan ini untuk apa? Ini sebenarnya karena ini kapasitasnya di sini, nanti sebenarnya setelah kegiatan ini kalau bisa kita publikasikan. Jadi kalau bisa setelah kegiatan ini, makanya tadi ada dokumentasi, tadi foto atau video kita publikasikan entah di YouTube atau di web atau di Facebook, kemudian biar streaming orang yang lain itu tahu bahwa di SDM Matanya ada kegiatan penyelenggaraan SEM itu. Ada lagi mungkin? Ya lagi. Bagaimana? Terkait dengan anak-anak kelas bawah, bagaimana cara pengaturannya nanti, apakah mereka wajib juga ikut permainan ini bagaimana? Nah itu saya kasih tahu lagi mengenai kegiatan atau SEM ini ya. SEM itu adalah model pembelajaran olahraga yang dimana itu suatu penyelenggaraan tapi dengan kapasitas kecil lah. Bukan seperti yang besar. Nah, ini nanti yang kelas 1 bisa kita jadikan sebagai supporter karena dia nggak mungkin kita adukan dengan bedakan dengan yang kelas 4, kelas 5. Mungkin yang kelas 6 agak sudah besar atau dewasa bisa jadi panitia-panitia. Nanti bisa
bisa yang untuk ke pesertanya mungkin bisa kelas 4 atau kelas 3 yang sudah pokoknya semuanya. Jadi di situ kan kita perlu dalam penyelenggaraan kompetisi kan ada penonton juga perlu, wasit juga perlu, official, terus juga ada manajer pelatih, wasit, itu semuanya siswa yang mengadakan. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi ya Semuanya ikut. Jadi Peran. terlibat semua. Nah, ini rencana yang saya tuangkan di sini ya. Jadi di sini tujuannya memang olahraga, tapi di dalamnya itu ada seperti Mas Indonesia juga masuk kalau kita menyusun MC kan nanti ada pembukaan ya. Terus matematika juga masuk, kita mengukur lapangan atau mengukur alatnya itu berapa panjang dan sebagainya. Terus IPS juga masuk mengenai sejarah atau Berarti kegiatan ini ada numerasinya, ada literasinya. ada semua. Ya. Ya. Tapi karena saya bungkusnya dalam olahragaan, jadi kira-kira olahraga sebenarnya ini semuanya masuk semua dalam semua mata pelajaran. Oke kan? Itu saja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Jelas? Kalau cukup jelas, sekian dari saya. Nanti ketika ada permasalahan atau sesuatu yang itu kita bisa diskusikan, kita lanjutkan lagi. Dan sebagai bahan evaluasi juga buat kedepannya. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot